kembali bersama saya nih ya dalam Tribun Cirebon dengan program Coffee Morning. Hari ini ada yang sangat beda dan ini juga beda banget buat saya karena saya sekarang mau bincang santai bersama dengan PT KAI Daop 3 Cirebon dan bersama saya sudah ada Vice President dari PT KAI Daop 3 Cirebon. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak? Boleh nih Pak perkenalan dulu nih Pak, namanya siapa? Baik, saya Diki Eka Priandana, dipercaya sebagai Vice President di Daerah Operasi 3 Cirebon. Operasi 3 dari Cirebon. Nih Pak, saya mau tanya-tanya nih ya tentang Daop 3 Cirebon. Untuk Daop 3 Cirebon ini mencakup wilayahnya tuh apa aja nih Pak? Oke, baik Mbak. Ini ada yang menarik ya teman-teman ya. Wawancara hari ini kita barengan sama kereta api. Kayaknya kita tunggu dulu aja kali ya. Ini kayaknya kita biar pada tahu nih Tribuners nih ya. Jadi bentar lagi mau lewat. Kalau ini berarti dari mana nih Pak? Ini dari arah barat. Arah barat. Berarti sebelah kiri kita ya Pak ya? Sebelah kiri kita. Ini keretanya apa nih Pak? Kereta penumpang keretanya. Kereta penumpang. Nanti kita ngobrol lagi Tribuners. Ini menarik banget, baru banget kan Tribuners ngeliat nih talk show kita nih di programnya Tribun Cirebon dekat sama rel kereta api. Bos saya juga baru Tribuners. Ini berapa kali nih sebelum kita ini Pak? Berapa menit sekali nih Pak kalau ini? Ya, kalau secara operasional itu di timetable-nya kita punya 7 menit sampai 8 menit sekali. 7 Kereta menit api lewat di sini. sampai 8 menit sekali. Jadi sangat sering ditak tutup nih. Sering banget ya Pak ya? Cukup ramai karena tengah kota. Cukup ramai. Besar juga. Iya, jadi ini tuh di JPL Jalan Kartini ya Pak ya? Ini Cirebon. Nah, seru ya Pak ya? Orang lain butuh gimmick, kita gimmicknya datang sendiri nih ya Iya. kereta api nih. Kepalanya doang lagi. Kepalanya doang. itu masih kalau kepalanya doang tuh gimana tuh Pak? Itu untuk dinas, jadi untuk KA Kaligung kita siapkan lokomotifnya di Dipo Cirebon, lalu Ya. kita kirim untuk dinas KA Kaligung yang nantinya relasinya dari Brebes ke Oh, Semarang. jadi jemput badannya gitu ya Pak? Iya, untuk dinesan dan Oke. sebagainya. Nah, balik lagi ke pertanyaan nih Pak. Kalau untuk Daop 3 Cirebon sendiri mencakup wilayah mana aja nih Pak? Baik, jadi kalau Daop 3 itu kebetulan Daop yang cabang ya. Kita punya sisi utara, Utara? itu batas paling barat adalah Cikampek, kemudian paling timurnya Tegal. Cikampek punya daerah operasi 1, Tegal punya daerah operasi 4. Jadi kita pas persis berbatasan dengan Daop 1 dan Daop 4. Sementara untuk lintas ke selatan kita punya sampai ke stasiun Prupuk. Prupuk tuh di mana Pak? Prupuk di wilayahnya Daop 5 Purwokerto. Oh, Purwokerto. Masuknya ke Brebes juga wilayahnya, cuma ya mungkin lebih banyak ke daerah Bumi Ayunya. Oke, berarti kan kalau gitu memang jalurnya saling sambung menyambung ya Pak ya sebetulnya ya? betul. Walaupun beda-beda kota nih. Iya, Untuk- memang networknya seperti itu Mbak. Jadi di Pulau Jawa networknya mulai dari ujung Merak itu, Jakarta lalu ke arah Surabaya, berpencarnya di Cikampek, satu ke Oke. Bandung, satu ke sini, Satu ke kemudian sini. di Cirebon mecah lagi ke Surabaya sisi utara, kemudian ke selatan juga ke Surabaya lewat selatan. Oke, untuk jalur kotanya sendiri nih Pak dari stasiun Cirebon kita ini ya tanya. Itu untuk ke semua daerah kota yang ada di Indonesia atau gimana tuh Pak? Ya, jadi istimewanya Daop 3 itu Daopnya dilewati oleh semua KA dari dan ke Jakarta. Dari seluruh kota di Iya, Indonesia dari gitu ya seluruh Pak? kota di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke. Bahkan kita punya nih di Daop 3 produk namanya KA Rangga Jati. Kita dari Cirebon sampai ke Jember, wilayah paling timur. Paling Pulau timur. Jawa. Jauh juga ya Pak Jauh, berarti ya? Pak. Iya, jauh. Ujung ke ujung lah ya Pak ya? Ke ujung, betul. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih Pak, saya dapat datanya nih, dapat informasi Iya. bahwasanya di kuartal pertama kemarin atau semester 1 Semester satu. di 2023 ini Daop 3 Cirebon ini melayani 1,5 juta penumpang nih Pak. Apa
Apa sih Pak? Kenapa itu bisa terjadi dan sangat meningkat hingga antusiasnya tuh ada? Itu kenapa tuh Pak? Baik, jadi sepertinya untuk yang tahun ini ya dimulai dari tahun kemarin itu PT KAI secara corporate memang mencoba untuk menambah pelayanan dari sisi waktu tempuh. Waktu tempuh bisa dikurangi cukup signifikan nih untuk timetable atau schedule di KPK ya istilah kita, grafik perjalanan kereta api itu. Tahun ini kita bisa ngurangi banyak waktu tempuh, sehingga mungkin itu salah satu trigger kenapa penumpang beralih atau memilih untuk pakai moda transportasi di kereta api. Lalu hubungannya sama Daup 3, ya alhamdulillah nih lintas Daup 3, trek yang dilewati ini sudah spesifikasinya di 120 km per jam. Udah lumayan cepet gitu ya Pak ya? Sudah cepat, jadi memang terdapat banyak pengurangan waktu tempuh secara total ya, dari ujung ke ujung, termasuk di wilayah Daup 3 sendiri. Oke. Sepertinya itu tahun Sepertinya ini itu ya. yang Sama mungkin ditambah pandemi sudah selesai mungkin ya Pak ya? ya, itu euforia pandemi alhamdulillah Iya. juga ngefek ke Orang-orang kita. udah kayak, duh pengen cepet liburan gitu ya Pak ya. Oke, Pak, kita juga pernah dengarkan beberapa bulan lalu bahwasannya tuh ada peristiwa kecelakaan kereta api di kota Semarang nih Pak ya. Apakah ada dari kejadian itu ya, mungkin dari Daup 3 punya antisipasi gitu Pak? Seperti apa? Baik, jadi kalau yang Semarang memang itu satu peristiwa yang bisa dibilang khusus ya. Ya. Kendaraan yang lewat segitu gedenya yang mestinya tidak boleh lewat situ, kurang lebih Iya, begitu ya. betul. Dan dari situ kantor pusat sudah mengambil langkah, mengambil kebijakan untuk meminta masing-masing Daop termasuk Daup 3 itu untuk melakukan sosialisasi. Kemudian kita harus juga ada town hall atau FGD dengan pemangku kepentingan terutama perhubungan kewilayahan di Daup 3. Jadi semenjak kejadian itu kami coba untuk merapat ke kewilayahan, kami ngobrol dengan Kadisub, kami ngobrol dengan Satpol PP, termasuk Satlantas, Polres, Cirebon. Kita sudah sempat ngobrol, bahkan kita sudah mengerucut sampai ke sosialisasi. Jadi semua terlibat, termasuk Jasara Harja waktu itu. Kami ajak untuk sosialisasi di perlintasan nomor 200 di Krucuk sebelah Di utara Krucuk, sana ya. Dan waktu itu alhamdulillah apresiasi juga buat rekan-rekan di kewilayahan, mereka ikut bersosialisasi, ikut bantu. Itu kita kerjakan bareng-bareng, niatnya adalah menyampaikan bahwa perlintasan ini punya bareng-bareng nih, Ya, tidak betul. hanya punya PT KA. Jadi dari kejadian Semarang itu kita jadi wajib untuk mengingatkan kembali bahwa perlintasan itu milik bersama dan keselamatan itu tidak hanya untuk kereta apinya aja, tapi untuk semua pengguna jalan raya. Kurang lebih seperti itu tuh yang kita coba sampaikan. Terus secara internal di Daup 3 kita juga mendatangi sekolah-sekolah yang ada di sekitar trek, kita sosialisasikan betapa safety atau keselamatan di perlintasan itu penting buat bersama. Kurang lebih seperti itu yang sudah kita Berarti lakukan. udah dari yang ke Semarang itu memang jadi sebuah pelajaran juga ya Pak ya gitu ya. Nah Pak, selanjutnya bagaimana untuk perlintasan tanpa palang pintu nih Pak? Kita tanya dulu aja. Berarti kan di sini total ada jalur kereta ini di Kota Cirebon sendiri ada berapa Pak? Kalau total pintu perlintasan itu ada 158. 158. Ya, 74 itu resmi dijaga, yang 74-nya lagi itu tidak resmi, ada yang dijaga, ada yang tidak. Nah, bedanya resmi dan tidak resmi ini seperti apa nih Pak, Baik. maksudnya? Kalau resmi dari sisi kami, PT Oke. KAI Daup 3 itu adalah yang ada di register aset perusahaan. Oke. Jadi terdaftar bahwa memang sejak dahulu kala sudah ada perlintasan, katakan begitu. Resmi seperti yang ini, udah Yang jelas ini ya resmi, kemudian resmi. dijaga, kita ada pos Posnya juga, penjagaannya, iya, betul. itu resmi dijaga kategorinya. Lalu ada resmi yang tidak dijaga. Resmi terregister, terdaftar, termasuk lebar jalan yang seharusnya di Yang situ sudah diperbolehkan, sesuai gitu ya. tapi tidak dijaga. Kenapa tidak dijaganya itu Pak? Apa menjadi pembeda? Pada saat dulu mungkin frekuensi ya yang Oke. berlalu lalang di Jalur jalan kereta itu tidak nggak terlalu ada. tinggi Oke. sehingga tidak dijaga. Sementara dinamisnya perubahan mobilisasi penduduk ya
makin banyak perumahan di pinggir-pinggir pusat kota. Ya, betul, Nah, betul. itu yang menjadikan kita harus care juga bahwa yang tadinya tidak dijaga semestinya hari ini Sudah dijaga gitu ya Pak. Kalau yang tidak ada palang pintu nih Pak? Nah, kalau Ada yang berapa? tidak ada palang pintu sama sekali itu kita ada 28. 28. 28 itu tersebar ya di Kabupaten Cirebon, kemudian di Indramayu dan Subang. Kalau Cirebon kota alhamdulillah sudah semua berpalang. Nah. Kemudian Tegal juga sudah, Brebes juga sudah. Hanya kita PR-nya di Indramayu, Subang sama Kabupaten Cirebon. Yang menjadi 28. kendalanya tuh apa Pak? Sampai tidak ada palang pintunya. Sampai tidak ada, yang jelas tadi Mbak balik ke register dan tidak. Oke. Ketika tidak, kita tidak bisa Melakukan akses apa? banyak ke situ. Tapi itu ada kereta yang melintas Pak. Jelas. Jadi Berarti itu. yang jaga itu warga atau gimana Pak? Nah, ini ada yang memang berpartisipasi. Iya. Pak Kepala Desa betul-betul ingin jaga warganya, menempatkan beberapa tenaganya di situ. Iya betul. Atau memang ada yang care aja, tanpa disuruh, tanpa diminta, mereka ikut jagain. Nah, dua ini berinisiatif, alhamdulillah ada yang pakai palang kayu, bambu, ada yang Iya. pakai palang besi. Tapi di kami tetap tercatatkan sebagai Jalur. perlintasan liar tidak dijaga, kurang lebih begitu. Oh, tapi luar biasa ya Pak kalau misalnya daerah sekitar itu mau ikut berpartisipasi untuk menjaga daripada memakan korban juga ya Pak ya? Betul. Oke, nah Pak kita juga, saya sendiri suka lihat nih di video-video ataupun sekarang lagi di TikTok juga banyak. Kalau misalnya nih ada kendaraan, entah itu roda 4 atau itu roda 2, stuck nih Pak di jalur nih Pak. Itu gimana Pak? Oke, kalau stuck kira-kira triggernya apa? Kalau yang Semarang itu kan karena dia flatbed ya. Kemudian elevasi perlintasan dengan jalan rayanya lebih tinggi dari ground clearance-nya. Itu kita sudah tidak bisa berbuat banyak tanda petik. Paling minta tolong untuk ditarik oleh kendaraan yang lebih besar. Tapi kalau mogoknya karena engine, Iya. misalnya itu sebaiknya jangan panik. Iya, kita harus gimana nih, Pak? Oke, kalau itu berhenti keluar dari mobil, upayakan untuk mencari pertolongan petugas kalau ada, untuk segera membebaskan area bebas dari trek KA. Biasanya itu karena apa ya Pak ya? Kalau dari mobil misalnya stuck tiba-tiba gitu berhenti di tengah rel gini gitu gimana? Apalagi perempuan kan pasti gitu loh, Nah, panik gitu kan Pak. mungkin itu biasanya ya. Kenapa tuh Pak? Karena panik mungkin ya, sirine udah bunyi tapi pengen cepet-cepet lewat, sementara palang kelihatannya masih belum nutup. Padahal undang-undang itu bilang kalau sudah ada signal atau tanda atau sirine, Iya. itu sudah wajib berhenti sebetulnya. Iya betul, Nah, iya. mungkin ya karena panik, apalagi pakai yang model manual, ketika dia pengen ngebut tanpa mengurangi persneling, sehingga mesin dipaksakan untuk cepet. Ketika ketemu dengan rel yang mestinya pelan, Iya. itu akhirnya jadi mati. Kurang lebih begitu tuh. Bisa Mungkin mempengaruhi panik. ya Pak ya berarti? Bisa dari sisi pengemudi. Kalau dari sisi treknya tergantung kondisi ya. Artinya secara undang-undang si koprel tuh trek rel yang paling Oke. atas dengan aspal itu dibuat serata mungkin. Sehingga perjalanan kendaraan yang lewat itu tidak sampai harus bumping. Oh bumping ya. Kurang lebih begitu. Nah, pada saat bumping itu mungkin ada sesuatu sehingga mati. Bikin stuck itu ya Pak ya. Nah makanya buat Tribuners tuh kalau udah ada neno tuh Mending berhenti, gitu loh ya. betul. Maupun lagi dikejar waktu atau gimana, karena keselamatan nomor 1 gitu ya. Apalagi untuk setuju. kaum hawa gitu kan, kita Ya. gampang panik. Itu tuh harus dihindari sekali ya Pak ya. betul. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Kita ngomongin tentang pelanggaran nih Pak. Pasti ada aja dong ya Ada. Pak pelanggaran di perlintasan rel kereta api. Selama di daerah Kartini atau dimanapun itu pelanggaran yang sudah terjadi apa aja nih Pak? Kalau yang paling sering ya, itu kita, kalau Kartini khusus ini ya, udah Iya. ada median jalan tuh. Iya. Semestinya ketika palang pintu nutup, rekan-rekan pemakai jalan raya kan harusnya ada di sisi sebelah kiri nih. Iya, kiri sini ya Pak ya berarti ya? Yang dari sana seperti itu sebelah kiri. Nah, Oh, iya. kenyataannya itu nanti ada yang masuk ke median sebelah kanan. Oke. Itu sebetulnya kan sudah melanggar. Sehingga nanti ketika pintu dibuka, ada yang betul-betul asli dari kiri, Ya. ada juga yang dari sebelah kanan untuk masuk ke kiri. Jadi di sini kredit nih Mbak. Oke. Sama halnya yang dari sebelah sini. Jadi dua jalur itu sama-sama masuk ke kiri. Nah pada saat kredit tadi saya ingatkan juga di sini 7 menit sekali, 8 menit sekali lewat. Nah itu bikin panik juga tuh. Pasti. Baru buka, mereka baru cari
bisa lolos di kemacetan ini, Iya. ini udah bunyi lagi. Nah, Iya, benar. itu pelanggaran yang paling sering kejadian Terjadi di ya? sini khususnya. Di tempat lain saya kira sama, walaupun kita udah pakai palang 4 nih ya. Aturannya sih cukup 2 di sebelah kiri toh. Kalau iya. kita berkendara sebelah kiri, yang ditutup sebelah kiri. Kenyataannya kalau kanan ini nggak dikasih, ya sudah. Teman-teman yang pakai kendaraan motor terutama Iya. tuh ambil kanan, terobos. Kadang suka pengen nanya mau kemana sih gitu Iya, ya Pak. mau kemana gitu. Iya, padahal keselamatan nomor 1 ya Pak ya. Betul. Tapi kalau Betul untuk yang banget. pelanggaran perlintasan seperti itu, apakah memang sudah ada hukumnya, istilahnya ada hukuman kah atau gimana, atau sebenarnya hanya dikasih penyuluhan aja gitu, diingatkan saja gitu Pak? Iya, jadi balik lagi ke statusnya perlintasan sebidang. Kalau kami PT Kereta Api mengelolanya sebetulnya prasarananya dan operasi kereta apinya. Jadi secara kefungsian pintu perlintasan atau palang ini digunakan untuk melindungi perjalanan kereta apinya, bukan untuk melindungi para pengguna jalan raya. Nah, sementara jalan raya ini masuknya ke Undang-Undang Lalu Lintas. Oh, ke situ Jadi, ya Pak ke ya? situ betul. Kalau kita undang-undang perkereta-apian tidak mewajibkan atau tidak bisa mengambil tindakan atau kasih punishment terhadap pelanggar di jalan raya. Tapi Perlintasan ketika lalu lintas ya harus takdirnya terjadi, baru kita berurusan dengan yang menemper kereta api. Oke. Untuk yang pemberjalan atau pengguna jalan raya itu mereka ke undang-undang lalu lintas. Oh, sebetulnya. undang-undang lalu lintas. Yang Ya harus- sebenarnya paling utama tuh orang-orang tuh harus sadar keselamatan aja ya Pak Ya, ya. yang Karena penting saya suka itu. suka lihat motor, masih jauh, weng Nah, gitu ya. itu. Atau yang jalan kaki, ya udahlah nunduk dulu aja gitu kan ya, jalan lari gitu kan ya. Paling susah kalau ngeliat, deg-degan gitu. Saya di mobil deg-degan gitu ya kan. Iya. Nah, berarti Pak, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya. Tadi kan ada yang perlintasan tanpa palang pintu yang dimana tuh dijaga sama beberapa warga atau mungkin kepala desa di kawasan tersebut. Apakah mereka juga diberikan penyuluhan nih Pak Ya. dari Daob 3 Cirebon sendiri? Betul. Kalau penyuluhan secara kontinu kita lakukan karena kita punya tim PAM jalur namanya ya, pengamanan jalur. Mereka juga punya tupoksi untuk sosialisasi tentang keselamatan di perlintasan. Jadi setiap ada kegiatan pemeriksaan jalur, ketemu perlintasan liar, ada yang jaga, kita ajak komunikasi. Kadang kita juga kasih turunkan ilmu perkereta-apiannya, operasi kereta api, supaya mereka paham bahwa kereta api nggak bisa berhenti secara mendadak, butuh jarak tertentu, at least 800 meter kereta api baru bisa berhenti, sehingga mereka diminta untuk lebih aware lagi terhadap jadwal perjalanan Iya. kereta api, sehingga jangan nutup ngepas 50 meter lagi. Ya udah 30 meter oh, itu itu udah nggak ada. mungkin berhenti keretanya itu. Karena Kita kalau sudah ngobrol. cara kerja rem kereta itu emang harus Iya. itu ya Pak ya? Betul ya, karena dia beban ya, masanya Iya. besar, kemudian antara besi dengan besi ya, jalannya besi, rodanya besi. Iya. Kalau di rem sekaligus ada sliding tuh. Lama gitu ya Pak, cukup Ya, lama ya? betul. Untuk sampai benar-benar berhenti Nah, gitu ya? Kalau yang berhenti normal untuk tidak mengganggu rangkaian belakang itu kurang lebih 800. Oh, 800. Rata-rata kecepatan di atas 100 sampai 105 tuh 800 meter. Nanti kalau di atas 120 mungkin 1 kilo butuh. 1 kilometer untuk Oh, jadi berhenti harus normal. ngeremnya dari 1 kilometer Iya. sebelumnya gitu ya? Iya, berarti itu emang Ngerem yang decent lah, sopan pelan. Tapi kalau dadakan ya gaya sentrifugal kerja, lateral kerja, takutnya kalau direm mendadak malah kereta apinya hilang. Nah, Pak, sekarang kan ini berarti ada roda-roda atau apa nih ya di rel ini? Apakah untuk melakukan maintenance itu berapa? Setiap hari kah? Atau ada renggang waktu berapa lama tuh, Pak? Ya. Kalau trek secara keseluruhan, itu kita punya namanya siklus perawatan. Jadi trek ini kan komponennya banyak, ada namanya tubuh bantu di bawah, batu-batu balas, pasir batu, tanah, kemudian ada relnya, ada bantalan. Itu ada siklusnya masing-masing. Jadi dalam 1 tahun kita punya beberapa wilayah resort, untuk mereka punya schedule untuk merawat yang reguler. Oke, reguler. Khusus yang perlintasan ini 6 bulan sekali Untuk di maintenance maintenance. gitu Tapi ya, Pak? siklusnya nanti beberapa tahun kemudian tetap harus
bongkar dilihat karena ini kan nggak nampak ya, Iya. ditutup aspal, Ya. sehingga nanti teman-teman trek dan jembatan itu harus ngelihat ke dalam juga. Kita nggak bisa secara visual nggak ngerti nih bantalan ini baik apa enggak. Jadi teman-teman trek itu nanti harus 1 tahun atau terus Harus sekali benar-benar teliti buka. sekali ya Pak ya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Apa pesan kepada pelanggan setia KAI di kawasan Daop 3 Cirebon dan kepada masyarakat yang melintas rel kereta api tanpa palang pintu nih Pak? Oke, pesan ya. Baik, jadi rekan-rekan semua nih yang lagi nonton YouTube ya, bareng Tribun Jabar. Saya sebagai Vice President atas nama manajemen Daop 3 berpesan ke rekan-rekan semua nih yang punya mobilitas tinggi, terutama hampir setiap hari lewat perlintasan sebidang. Jadi yang pertama, tadi sudah dibahas bareng-bareng, keselamatan. Jadi keselamatan bukan punya kereta api saja, keselamatan itu punya kita semua. Itu yang penting. Dari keselamatan itu ada aturan main yang harus kita pegang, harus kita pedomani. Jadi rekan-rekan silahkan googling, cari, lihat apa betul di perlintasan sebidang itu undang-undang dan regulasi yang berlaku adalah regulasi tentang lalu lintas jalan raya, bukan regulasi tentang perkereta apiannya. Jadi rekan-rekan kalau sudah bisa baca itu, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih taat, patuh lagi terhadap undang-undang atau regulasi di lalu lintas jalan raya. Kemudian dari semua itu kayaknya yang paling penting sabar deh ya. Sabar ketika kita mau lewat perlintasan, aturan mainnya harusnya berhenti, tengok kanan kiri. Bahkan Direktorat Jenderal Kereta Api sudah punya slogan tuh, berteman. Setiap perlintasan itu teman kita, berteman. Iya. Berhenti, tengok kanan, tengok kiri, aman, baru jalan. Itu Betul. slogannya seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, para pengguna jalan raya nih, mudah-mudahan dengan acara ini, insya Allah kita semua bisa lebih patuh, lebih tertib, dan yang penting lebih sabar lagi menghadapi perlintasan. Apalagi di Daop 3, 7 menit sampai 8 menit sekali, pasti palang pintu itu buka dan tutup. Gitu mungkin Mbak. Betul, Bapak terima kasih banyak Sama-sama. informasi semuanya tuh. Inget-inget ya Tribuners ya, kalau lagi ngelewat rel kereta api itu harus sabar. Inget-inget ada keluarga yang menanti di rumah ya Pak, jangan sampai ada memakan korban juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Diki untuk waktunya, untuk bagi-bagi informasi dan edukasinya. Selalu sukses untuk KAI Daop 3 Amin, sukses juga buat Tribun. Aman Pak. Oke, kalau begitu Tribuners, terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu lagi di program-program Tribun Cirebon lainnya. Saya Nia dan Pak Diki pamit mohon undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram Tribun Cirebon, TikToknya juga. Oke, sampai jumpa. Ayo Pak. Yuk.